Baik, di sini kami dari kelompok 4 pada mata kuliah e-bisnis akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami bahas sebelumnya. Dan mata kuliah ini diampu oleh Ibu Reni Aryani Eskom Mkom. Baiklah, tanpa berlama-lama, di sini kami anggota kelompok 4 yaitu ada Warda Rodia dengan NIM F1E122006, ada Husnul Khotimah dengan NIM F1E122007, ada saya sendiri Puja Febi Anil Lestari dengan NIM F1E122123 yang akan memandu jalannya presentasi pada saat ini. Dan yang terakhir ada Erli Yusnita dengan NIM F1E122173. Baik, pada chapter 12 yaitu menilai secara kritis sejauh mana operator jaringan seluler memainkan peranan penting dalam perdagangan elektronik seluler. Operator jaringan seluler memainkan peran yang sangat penting dalam ekosistem Gojek karena layanan Gojek bergantung pada konektivitas internet untuk menghubungkan pelanggan, mitra, driver, dan mitra UMKM. Berikut adalah peran mereka secara rinci. Yang pertama, infrastruktur dasar, di mana operator jaringan menyediakan akses internet yang memungkinkan mitra driver menerima pesanan dan pelanggan memesan layanan seperti transportasi, pengiriman makanan, atau belanja. Yang kedua ada konektivitas real time. Kecepatan jaringan mempengaruhi keakuratan fitur GPS Gojek yang digunakan untuk melacak lokasi driver dan mempermudah proses penjemputan dan pengiriman. Adapun tantangannya sendiri yaitu di daerah terpencil jaringan yang tidak stabil atau lambat dapat menghambat operasional mitra driver. Biaya data seluler dapat menjadi beban tambahan bagi mitra driver dengan pendapatan rendah. Untuk meningkatkan pengalaman pengguna, Gojek berkolaborasi dengan operator seperti Telkomsel, XL, dan lainnya untuk menyediakan paket data khusus dengan harga terjangkau bagi mitra driver. Yang kedua ada gambarkan keuntungan e-dagang seluler melalui contoh dunia nyata. Kelompok kami akan menggambarkan keuntungan e-dagang seluler melalui contoh dunia nyata, yaitu kami mengambil contohnya adalah Gojek, di mana Gojek merupakan contoh nyata dari e-dagang seluler yang menawarkan banyak keuntungan bagi pengguna. Di antaranya adalah kemudahan akses, yaitu Gojek memungkinkan pelanggan untuk memesan layanan seperti transportasi, GoRide atau GoCar, makanan seperti GoFood, dan pengiriman barang seperti GoSend. Kapan saja dan di mana saja menggunakan ponsel. Contoh, seorang pengguna yang terburu-buru ke kantor dapat dengan cepat memesan GoRide dari aplikasi, menghemat waktu dibandingkan dengan mencari transportasi manual. Selanjutnya, keefisiensi waktu dan proses, di mana pengguna dapat memesan layanan hanya dengan beberapa klik. Pemesan otomatis diteruskan ke mitra driver yang lokasinya paling dekat, sehingga proses lebih cepat dibandingkan cara tradisional. Contohnya itu ialah pesanan makanan melalui GoFood dapat tiba di rumah pelanggan dalam 30 menit tanpa harus pergi ke restoran. Dan yang selanjutnya keamanan pembayaran, di mana dengan GoPay, pelanggan dapat membayar layanan tanpa uang tunai, mengurangi resiko kehilangan uang fisik atau pengembalian uang yang kurang. Dan yang selanjutnya ada notifikasi dan promosi. Pada bagian ini, teknologi nirkabel memungkinkan Gojek mengirimkan notifikasi real time mengenai promosi, diskon, atau status pesanan yang meningkatkan pengalaman pengguna. Selanjutnya akan dipaparkan oleh saudari saya Warda Rodia. Kepadanya dipersilakan. Baik, yang ketiga ada berikan contoh perusahaan yang menggunakan teknologi nirkabel untuk manajemen hubungan pelanggan dan diskusi bagaimana hal itu menambah nilai. Jadi di sini kami menggunakan Gojek sebagai teknologi nirkabel dalam aplikasinya untuk membangun dan mengelola hubungan pelanggan. Beberapa fitur yang menunjukkan hal tersebut yaitu ada pelacakan real time. Saat pelanggan memesan layanan, mereka dapat melacak lokasi driver secara langsung di peta. Hal ini menciptakan rasa transparansi dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Contohnya itu ada pelanggan yang memesan GoCar dapat mengetahui waktu kedatangan driver dengan akurat. Selanjutnya itu ada komunikasi langsung.
Jadi pelanggan dan driver itu dapat berkomunikasi melalui fitur chat atau panggilan dalam aplikasi tanpa perlu membagikan nomor telepon. Keuntungannya yaitu bisa menjaga privasi pelanggan dan mempercepat penyelesaian masalah dalam perjalanan. Selanjutnya itu ada sistem penilaian. Setelah setelah layanan selesai, pelanggan dapat memberikan penilaian dan ulasan kepada driver. Penilaian ini digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan. Keuntungan tambahannya yaitu driver dengan peringkat tinggi mendapatkan lebih banyak pesanan. Selanjutnya itu ada notifikasi personal. Gojek mengirimkan berikan mengirimkan pemberitahuan khusus berdasarkan kebiasaan pelanggan seperti promosi GoFood untuk pelanggan yang sering memesan makanan. Hal ini meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang keempat itu ada pilih industri pilihan Anda dan tunjukkan bagaimana teknologi nirkabel memengaruhi pelaku industri tersebut. Industri yang kami pilih yaitu ada transportasi online. Teknologi nirkabel telah membawa perubahan besar dalam industri transportasi online, terutama bagi Gojek. Beberapa dampak teknologinya yaitu ada efisiensi operasional. Teknologi nirkabel memungkinkan mitra driver menerima pesanan secara real-time, mempercepat proses penjemputan dan pengantaran pelanggan. Contohnya, mitra driver yang berada di radius 1 km dari pelanggan akan menerima pesanan terlebih dahulu, mengurangi waktu tunggu pelanggan. Yang kedua itu ada pengoptimalan GPS. Dengan teknologi GPS berbasis internet, pelanggan dapat melacak lokasi driver dan rute perjalanan mereka secara akurat. Jadi keuntungannya itu memberikan transparansi dan mengurangi risiko kesalahan rute. Yang selanjutnya itu ada peluang baru untuk UMKM, yaitu teknologi nirkabel melalui layanan seperti GoFood, membantu restoran kecil yaitu memperluas jangkauan pasar tanpa memerlukan toko fisik. Jadi contohnya seperti restoran kecil di pinggir kota dapat menerima pesanan dari pelanggan di pusat kota dengan bantuan mitra driver. Yang kelima itu ada renungkan bagaimana perusahaan saat ini mengelola tantangan elektronik dagang seluler. Gojek menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan e-dagang seluler seperti keamanan data, edukasi mitra, dan jaringan tidak merata. Beberapa strategi mereka untuk mengatasinya yaitu ada keamanan data. Gojek menerapkan enkripsi dan sistem autentikasi dua faktor untuk melindungi informasi pribadi pelanggan dan transaksi GoPay dari ancaman peretasan. Yang selanjutnya itu ada kolaborasi dengan operator. Untuk menghadapi tantangan jaringan yang tidak stabil, Gojek bekerja sama dengan operator seluler untuk memperluas jangkauan jaringan yang menyediakan paket data murah bagi mitra driver. Selanjutnya, pelatihan mitra. Gojek memberikan pelatihan kepada mitra driver dan UMKM mitra GoFood untuk membantu mereka menggunakan aplikasi dengan lebih efisien. Contohnya yaitu memberikan pelatihan pengguna GoBiz bagi UMKM yang mengelola pesanan dan pembayaran. Selanjutnya itu ada inovasi teknologi. Gojek terus berinvestasi dalam teknologi seperti AI untuk memprediksi waktu pengantaran lebih akurat dan meningkatkan pengalaman pengguna. Dengan strategi ini, Gojek mampu tetap relevan dan bersaing di pasar elektronik dagang seluler yang dinamis. Chapter selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Wisnu Khotimah. Baiklah, di sini saya akan membahaskan tentang chapter 13, di mana yaitu ada menggambarkan 9 langkah peta jalan formulasi strategi e-bisnis melalui contoh dunia nyata yang Anda kenal. Di sini kami mengambil contohnya yaitu Gojek, di mana terdapat visi dan tujuan strategis. Gojek memiliki visi untuk menjadi platform teknologi terdepan yang mempermudah kehidupan sehari-hari dengan menyediakan solusi terpadu untuk transportasi, pengantaran makanan, pembayaran digital, dan layanan lainnya. Kedua yaitu analisis pasar dan pelanggan. Gojek mempelajari
kebutuhan masyarakat perkotaan yang menginginkan akses cepat terhadap transportasi dan layanan lainnya. Analisis ini dilakukan dengan survei pasar dan penggunaan data pelanggan. Dan selanjutnya yaitu analisis lingkungan dan persaingan. Next. Dalam analisis lingkungan dan persaingan, yaitu menghadapi pesaing seperti Grab, Gojek, memanfaatkan keunggulan lokal dengan menekankan dukungan terhadap UMKM, mitra driver, dan restoran lokal. Dan yang keempat yaitu pilih model bisnis yang tepat, di mana Gojek memilih model berbasis komisi untuk layanan seperti GoFood, GoRide, dan GoSend. Selain itu, pendapatan tambahan diperoleh dari layanan GoPay melalui biaya transaksi keuangan. Dan yang kelima yaitu penentuan teknologi dan infrastruktur. Gojek membangun aplikasi mobile yang kuat dengan integrasi teknologi GPS, sistem pembayaran digital atau GoPay, dan infrastruktur cloud untuk menangani jumlah transaksi yang besar secara real-time. Dan yang keenam yaitu rancang rencana implementasi, di mana Gojek memulai dengan layanan transportasi di Jakarta, kemudian memperluas ke kota-kota lain dan menambahkan layanan seperti GoFood, GoSend, GoClaim, dan GoPay secara bertahap. Dan selanjutnya yaitu membangun tim yang kompeten. Tim teknologi Gojek terdiri dari pakar global dalam pengembangan perangkat lunak, data science, dan manajemen produk. Dan ke-8 yaitu meluncurkan dan evaluasi strategi, di mana setelah peluncuran, Gojek menggunakan data analitik untuk mengevaluasi kepuasan pelanggan, jumlah transaksi, dan efektivitas layanan. Dan yang terakhir yaitu iterasi dan peningkatan. Gojek terus menambahkan fitur baru seperti program loyalitas, langganan GoFood Plus, dan rekomendasi berbasis AI untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Yang kedua yaitu tantangan apa yang dihadapi perusahaan tradisional saat berpindah dari fisik ke klik. Di mana contohnya yaitu Gojek mengubah model operasional tradisional menjadi sepenuhnya digital. Yaitu terdapat perubahan operasional. Sebelum menjadi aplikasi, Gojek mengandalkan pemesanan manual melalui telepon, beralih ke aplikasi memerlukan pengembangan sistem teknologi yang signifikan. Yang kedua yaitu adaptasi mitra, di mana driver harus dilatih untuk menggunakan aplikasi dan teknologi GPS, sesuatu yang sebelumnya tidak mereka perlukan. Yang ketiga yaitu biaya teknologi. Gojek harus menginvestasikan dana besar untuk membangun aplikasi, mengembangkan infrastruktur digital, dan menyediakan dukungan teknis bagi mitra dan pelanggan. Yang keempat itu kepercayaan pelanggan, di mana Gojek menghadapi tantangan meyakinkan pelanggan untuk menggunakan aplikasi digital dibandingkan metode tradisional seperti menunggu ojek di pangkalan. Dan yang kelima yaitu persaingan Gojek, persaingan pasar. Ketika Gojek beralih ke layanan digital, mereka langsung bersaing dengan pemain lain yang sudah lebih dulu menggunakan teknologi seperti Grab. Yang ketiga yaitu menilai secara kritis 3 strategi penetapan harga umum untuk barang yang dijual daring. Yaitu contohnya yaitu strategi penetapan di mana yaitu strategi penetapan harga pada layanan GoFood. Di mana terdapat harga dinamis, yaitu penerapan di Gojek. GoFood sering menawarkan promo diskon selama waktu tertentu seperti diskon di jam makan siang atau program cashback menggunakan GoPay. Keuntungannya yaitu menarik pelanggan untuk memesan lebih banyak selama periode diskon. Dan kekurangannya yaitu ketergantungan pelanggan pada diskon dapat mengurangi keuntungan jangka panjang. Dan yang kedua yaitu harga kompetitif, yaitu penerapan di Gojek. Next.
GoFood menawarkan harga yang lebih bersaing dibandingkan GrabFood untuk menarik lebih banyak restoran dan pelanggan. Terdapat keuntungan dan kekurangan, yaitu keuntungannya meningkatkan pangsa pasar dengan menarik pelanggan sensitif terhadap harga. Dan kekurangannya yaitu menekan margin keuntungan terutama untuk pemesanan dengan volume kecil. Dan yang ketiga yaitu harga berbasis nilai. Di mana di sini penerapan di Gojek yaitu restoran premium di GoFood sering menawarkan harga tinggi karena nilai eksklusivitas dan kualitas makanan yang mereka tawarkan. Dan terdapat keuntungan dan kekurangannya, di mana keuntungannya yaitu memberikan persepsi kualitas yang lebih tinggi kepada pelanggan, dan kekurangannya yaitu membatasi akses pelanggan yang mencari opsi murah. Yang keempat yaitu pilih aktivitas e-bisnis. Anda sendiri dan rumuskan melalui 9 langkah peta jalan strategi e-bisnis. Di mana di sini kelompok kami yaitu mengambil contohnya yaitu layanan GoPay oleh Gojek. Terdapat visi dan tujuan strategisnya, yaitu GoPay bertujuan menjadi solusi pembayaran digital termuka di Indonesia, baik untuk transaksi online maupun offline. Yang kedua yaitu analisis pasar dan pelanggannya, di mana pelanggan di Indonesia membutuhkan solusi pembayaran yang cepat dan tanpa uang tunai, terutama di kota-kota besar. Yang ketiga yaitu analisis lingkungan dan persaingan. GoPay bersaing dengan OVO dan Dana, namun integrasinya dengan ekosistem Gojek memberikan keunggulan kompetitif. Dan keempat yaitu pemilihan model bisnis yang tepat, di mana model berbasis komisi dari setiap transaksi yang dilakukan melalui GoPay, baik oleh mitra Gojek maupun merchant lainnya. Yang kelima yaitu menentukan teknologi dan infrastrukturnya, di mana sistem pembayaran yang aman dan terintegrasi dengan aplikasi Gojek, termasuk fitur QR Code atau untuk transaksi offline. Dan yang keenam yaitu rancang rencana implementasi, di mana GoPay diperkenalkan melalui aplikasi Gojek, kemudian diperluas penggunaannya untuk transaksi di luar ekosistem Gojek. Yang ketujuh yaitu membangun tim yang kompeten, di mana Gojek merekrut tim keuangan dan teknologi untuk mengelola transaksi dan mematuhi regulasi pemerintah. Dan yang ke-8 yaitu meluncurkan dan evaluasi strategi, di mana GoPay diluncurkan dengan promosi besar-besaran seperti cashback dan diskon di berbagai merchant. Dan yang terakhir yaitu iterasi dan peningkatan, di mana untuk menambahkan fitur seperti GoPay Later atau kredit, integrasi dengan e-commerce, dan peningkatan keamanan transaksi untuk membangun kepercayaan pengguna. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Erly Yusmita. Baik, yang selanjutnya, where do you fashion yourself with the Catalyst for Change matrix? Saya memposisikan diri sebagai kreatif Catalyst, yaitu seseorang yang memiliki kemampuan yang mencetuskan ide-ide baru dan inovatif. Saya sering berfokus pada pengembangan solusi kreatif yang dapat membawa perubahan signifikan. Namun, saya juga menyadari perlunya memperkuat keterampilan analitis agar bisa mengevaluasi ide-ide tersebut secara efektif. Yang kedua, ada discuss your above assignment with. Setelah berdiskusi dengan rekan kerja, saya menyadari bahwa saya perlu meningkatkan keterampilan analitis, khususnya dalam memahami data dan memvalidasi ide-ide kreatif. Saran ini menunjukkan bahwa kemampuan saya dalam mengevaluasi dampak jangka panjang dari ide-ide kreatif masih perlu diperbaiki agar lebih sistematis dan berbasis data. Yang ketiga ada studi kasus membantu saya memahami bagaimana ide kreatif diterapkan dalam situasi nyata dan bagaimana tantangan diatasi. Misalnya ada Amazon menggunakan teknologi digital untuk menciptakan pengalaman belanja yang lebih mudah dan personal. Yang selanjutnya ada Netflix
mengadopsi model streaming digital untuk menggantikan layanan DVD tradisional. Studi kasus ini memberikan wawasan tentang langkah-langkah inovatif dan strategi implementasi yang bisa diterapkan pada konteks bisnis lain. Yang keempat, memahami masalah secara luas penting untuk menemukan akar permasalahan sebelum menganalisis detail. Namun, pendekatan ini memiliki tantangan seperti memakan waktu lebih lama sebelum tindakan spesifik diambil. Yang selanjutnya ada resiko kehilangan fokus pada masalah utama saat mengeksplorasi terlalu banyak aspek. Oleh karena itu, perlu keseimbangan antara pemahaman yang luas dan fokus pada isu krusial. Yang selanjutnya ada how can you increase the depth of analysis through the concept and frameworks present in this book. Saya dapat meningkatkan kedalaman analisis dengan memanfaatkan konsep-konsep dan kerangka kerja yang disajikan seperti menggunakan Catalyst for Change Matrix untuk memahami peran dalam inovasi. Ada menerapkan teknik evaluasi strategi, analisis untuk mengukur efektivitas solusi kreatif. Selanjutnya ada menggabungkan studi kasus dan teori konseptual untuk menciptakan pendekatan berbasis data dan bukti dalam pengembangan strategi. Jawaban ini menunjukkan bagaimana pendekatan konseptual dan studi kasus dapat mendukung peningkatan kreativitas dan analisis dalam konteks bisnis atau permasalahan organisasi. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang membantu mempresentasikan diskusi saat ini. Sekian presentasi dari kami. Akhir kata, kami ucapkan mohon maaf dan selamat malam. Terima kasih.